Guys, Hmm. baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul segmentasi pelanggan menggunakan algoritma Cummins clustering dengan studi kasus dataset mal customer yang diambil dari Kaggle. Sebelum kita bahas ke materi, perkenalkan nama saya Eko Raga Mustika dengan NIM 235333791. Lalu saya Alvin Andriansah dengan NIM 235333765. Saya dengan Firdan Werdi Firdaus dengan NIM 235333781. Dan saya Mubayo Haji Nugroho dengan NIM 235333779. Terima kasih. Kita masuk ke materi. Bab 1 latar belakang. Nah, yang pertama ada 3 poin utama yang mendasari kenapa kelompok kami mengangkat topik ini. Pertama, terkait pertumbuhan data bisnis. Seperti yang kita tahu saat ini, volume data di industri retail itu meningkat sangat besar karena datanya sangat besar, sehingga perusahaan tidak bisa lagi menganalisisnya secara manual. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode analisis otomatis agar perusahaan bisa mengolah informasi pelanggan ini secara efisien. Poin kedua yaitu mengenai pemilihan algoritma Cummins. Di sini kami memilih Cummins karena algoritma ini merupakan salah satu metode unsupervised learning yang paling populer. Alasan utamanya adalah karena kesederhanaannya, efisiensi komputasi dan kemudahan interpretasi hasilnya yang agar mudah untuk dipahami. Selanjutnya untuk poin ketiga adalah segmentasi pelanggan. Segmentasi ini merupakan aplikasi yang paling umum digunakan di industri retail. Tujuannya adalah agar perusahaan bisa merancang strategi pemasaran atau marketing yang jauh lebih tepat sasaran dan terasa personal bagi setiap kelompok pelanggan. Jadi ini untuk latar belakang dari penelitian kami. Untuk pembahasan bab 2 rumusan masalah akan dijelaskan oleh teman saya. Monggo, Mas. Oke, selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Oke, di sini ada pertanyaan penelitian. Yang nomor pertama adalah bagaimana menentukan jumlah klaster optimal secara objektif dari dataset pelanggan retail. Yang kedua, bagaimana karakteristik dan profil tiap segmen pelanggan yang terbentuk setelah proses clustering. Oke, untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengimplementasikan algoritma Cummins clustering pada dataset mall customer dan menginterpretasikan hasil segmentasi untuk mendapatkan pola yang bermakna secara bisnis. Lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini yaitu tinjauan singkat algoritma Cummins. Cummins sendiri bertujuan untuk meminimalkan WCS atau Within Cluster Sum of Square sehingga data dalam cluster serapat mungkin. Untuk kelebihan Cummins sendiri yaitu sederhana, cepat dan mudah diinterpretasikan. Lalu untuk kelemahannya sendiri ada sensitif terhadap posisi sentroid awal dan rendah terhadap outlier. Untuk slide selanjutnya yaitu profil dataset mal customer. Untuk datasetnya sendiri ada 200 total data pelanggan yang bersumber dari Kaggle bersih tanpa value missing. Lalu untuk rata-rata usia atau tahun adalah 38,85. Lalu untuk rata-rata income adalah 60,56. Lalu yang terakhir ada rata-rata spending score yaitu 50,2. Untuk atribut datasetnya sendiri ada customer ID, genre, age, annual income, dan spending score. Lanjut ke slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang kita masuk ke metodologi penelitian.
Yang pertama adalah memilih fitur, yaitu menggunakan annual income dan spending score sebagai fitur utama clustering. Kedua, menentukan K optimal, yaitu adalah kombinasi Elblow method, Silhouette score, dan Davis Bounding Index atau DBI. Yang ketiga adalah normalisasi data, min-max scaling untuk menstandariskan rentang nilai antar fitur. Keempat yaitu eksekusi model. Satu adalah parameter K-means plus init n underscore init sama dengan 10, random underscore stack sama dengan 242 untuk memproduksibilitas. Selanjutnya yaitu adalah penentuan jumlah clustering optimal. Di sini kita memiliki sumbu horizontal atau sumbu X yang menunjukkan jumlah clustering atau K mulai dari K1 sampai dengan K7, dan sumbu vertikal atau sumbu Y menunjukkan nilai WCSS, yaitu adalah total jarak kuadrat antara setiap data dengan pusat klasternya. Semakin kecil nilai WCSS, semakin rapat kelompok data tersebut. Di sini grafik Elblow method menunjukkan WSS menurun tajam dari K1, yaitu 23,04 menuju ke K5, 3,58. Lalu menandai setelahnya titik siku Elblow berada di K5. Di sini kesimpulannya adalah K5 adalah jumlah klaster yang paling optimal, karena menambah jumlah klaster setelah K5 misalnya menjadi 6 atau 7, tidak lagi memberikan perbandingan atau penurunan WCSS yang berarti. Jadi membagi data menjadi 5 kelompok adalah pilihan yang paling efisien dan optimal. Selanjutnya. Nah, berikut merupakan hasil profil dari segmentasi dari 5 klaster. Ini merupakan hasil dari nilai rata-rata dan jumlahnya dari tiap-tiap klaster. Ada klaster 0, yaitu klaster dengan jumlah 22 data dengan usia rata-ratanya 25,3, dengan income-nya 25,7, dan spending rate-nya ada 79,4. Dengan karakteristik profilnya bisa dikatakan adalah orang muda dengan income rendah dengan yang sangat konsumtif. Dan untuk klaster yang kedua atau indeks yang pertama itu dengan jumlah 35 data dengan usia rata-rata 41,1, dengan income 88,2, dan spending rate 17,1. Nah, ini karakteristiknya adalah income tinggi, konversatif, atau tidak terlalu boros. Untuk klaster 2 atau untuk klaster 3 atau indeksnya 2 dengan jumlah datanya 39, usia rata-rata 32,7, income rate rata-rata 86,5, dengan spending rate 82,1. Dengan karakteristik adalah premium atau VIP dengan income atau spendingnya yang tinggi. Dan untuk klaster keempat atau indeks ketiga dengan jumlah data 81, dengan usia rata-rata 42,7, income rate 55,3, dan spending rate 49,5 yang dikategorikan sebagai menengah atau moderat dan stabil. Dan klaster terakhir dengan jumlah data yaitu 23 dengan usia rata-rata 45,2, dengan income atau pendapatan 26,3 dan spending 20,9, dengan karakteristik dikategorikan sebagai pasif dengan income spendingnya yang rendah. Lanjut. Kemudian ada visualisasi dan interpretasi segmentasi. Visualisasi dan interpretasinya dibuat sebagai dalam scatter plot untuk annual income dan spending score, menampilkan 5 klaster dengan warna yang berbeda beserta titik-titik centroid. Visualisasi ini mengonfirmasi
separasi yang jelas antar segmen. Ya, lanjut bisa. Oke, apakah ini perlu untuk demonstrasi kode? Mungkin perlu ya Mas. Bentar tak ganti ya nih. Ya Mas. Sebentar, izin stop sharing PPT. Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Ya, kelihatan. Untuk kolom pertama pada kode Google Colab ini yaitu adalah setup dan load dataset. Ini dataset yang diambil dari Google Colab, diupload di sini untuk diolah nantinya. Yang kedua ini menampilkan isi dari header, yaitu menampilkan sebagian kecil dari seluruh dataset. Ini ada 5 data yang ada dengan 1, 2, 3, 4 dengan 5 kolom, yaitu customer ID, terus Gender, itu jenis kelamin, terus umur, terus pendapatan sama pengeluaran. Nah, di sini juga dilakukan perumusan atau statistik deskriptif, yaitu yang menampilkan tentang seperti jumlah datanya, rata-rata, standarnya, dan minimum datanya sama maksimumnya. Yang di sini mencari missing value dan di seluruhnya tidak ada nilai yang kosong. Oke, dan di sini dicek untuk grafik persebaran datanya untuk distribusi usia seperti usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan pendapatan 20.000 dalam dolar, dan ini persentase distribusi pengeluarannya dari 0 sampai 100. Nah, di sini distribusinya ditampilkan pada grafik batang. Terus di sini melakukan fitur normalisasi, di mana fitur yang digunakan untuk scatter plot ini untuk pengelompokannya itu yaitu pendapatan dan spending score-nya saja. Yang digunakan ada dua variabel. Oke. Dan terus langkah selanjutnya adalah penentuan klaster berapa jumlah kelompok yang optimal dalam penentuan dataset ini. Nah, maka dicoba dicari antara 1 dengan sampai 11 kelompok, manakah yang paling optimal. Nah, di sini ditampilkan pada grafik elbow method, di mana pada titik 5 atau jumlah klaster 5 itu sudah mengalami, setelah 5 ini grafik cenderung landai, di mana ketika grafik ini landai berarti itu sudah tidak optimal lagi. Jadi klaster 5 itu merupakan titik yang optimal. Nah, di sini dilakukan lagi juga validasi internal dengan di Hot Score dengan Wadis Building Index. Nah, si Hot Score ini merupakan tampilan dari ketika dicek apakah per cluster itu anggotanya itu jaraknya itu jauh atau berdekatan. Nah, semakin tinggi grafiknya itu semakin baik karena anggotanya itu semakin berdekatan. Nah, sedangkan yang grafik warna merah atau Davis Bonding Index atau DBI itu, yaitu jarak antar kelompok apakah berjauhan atau berdekatan. Nah, semakin rendah itu justru semakin bagus, dan keduanya itu memiliki skor teroptimal atau terbaik itu di klaster nomor 5. Maka
dibuatlah model lagi, melakukan training ulang dengan klaster berjumlah klaster adalah 5. Nah, di sini dilakukan lagi training ulang dan dihasilkan Hill score dan Davis index-nya sama dengan yang paling optimal di sini. Dengan skor WCSS-nya 3,5831. Ini juga rangkaian ringkasan tiap cluster setelah dilakukan itu training dengan jumlah clusternya yaitu 5. Seperti ini ada apa itu rata-rata dan jumlah untuk tiap datanya. Nah, ini juga ditampilkan untuk hasil dari cluster dan centroidnya atau nilai tengahnya untuk tiap-tiap cluster dan dibedakan dengan warna. Nah, kemudian hasil dari training itu akan disimpel menjadi hasil TSP yang telah diberikan cluster kolom cluster atau kelompok yang sesuai dengan yang telah diindeks oleh algoritma Cummins. Kesimpulan singkatnya, jumlah cluster optimal itu adalah 5, konsisten antara Ilbo method dan Sinholt score dan Davis-Baldwin index. Nah, Sinholt score 0,5595, DPI-nya 0,5678. Untuk cluster ini cukup kuat dan terpisah dengan baik. Nah, 5 segmen pelanggan yang terbentuk itu ada pelanggan muda, konsumtif, kaya, konservatif, pelanggan premium atau VIP, terus pelanggan menengah dan pelanggan pasif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Bayu atas penjelasan demo kode dari penggunaan Cummins pada Google Colab. Mungkin presentasi akan sampai di sini. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, atau saya sebagai moderator saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya segitu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.